Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nona muda berpakaian merah. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela dan berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke tanah, Xiao Yan, yang matanya tertutup, akhirnya perlahan membukanya. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya ada kebutuhan untuk pergi ke pusat kota untuk melihatnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah satu-satunya lubang cacing dalam radius 1000 km dari kota Horizon. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berguling dari tempat tidur. Dia mandi sedikit sebelum keluar untuk mengumpulkan dokter peri kecil dan dua lainnya. Rombongan berjalan keluar dari penginapan dan bergegas ke pusat kota. 4 kelompok pria Xiao Yan perlahan-lahan berjalan di jalan utama, yang memiliki lalu lintas tanpa akhir. Mungkin karena hari masih pagi, tapi udaranya mengandung kelembapan yang ada di hutan pegunungan, memberi mereka perasaan yang menyegarkan. Kedua sisi jalan, yang dilapisi dengan batu biru, kadang-kadang mengeluarkan berbagai tangisan. Berbagai barang dagangan yang mempesona telah ditempatkan di toko-toko di kedua sisi. Aliran besar manusia seperti semut yang menembus mereka. Horizon City memancarkan perasaan yang sangat sibuk dan terbatas. Dikabarkan bahwa leluhur dari klan Luo mengundang para pembantu untuk memperbaiki wormhole. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan membantu tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, faksi dalam kota Horizon terlalu rumit. Tidaklah bijaksana bagi kami untuk terlibat. Kaki Xiao Yan perlahan maju dengan kecepatan khusus. Tatapannya menyapu toko-toko di kedua sisi jalan sementara mulutnya berbicara dengan acuh tak acuh. Ayah. Dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang melangkah ke kelas Douzong dan memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Dah. Gelombang kuku kuda tiba-tiba ditransmisikan dari depan jalan saat Xiao Yan sedang berbicara dengan dokter peri kecil. Segera, jalanan menjadi kacau balau. Sosok merah menyala bergegas dari ujung jalan, menabrak banyak orang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata geram, mereka menemukan bahwa ada seorang wanita muda berpakaian merah cerah di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik, tetapi ada benang arogansi liar di antara alisnya. Cambuk merah cerah tergantung di pinggang kecilnya sementara tawa indah yang membanggakan bergema di seberang jalan. Kuda merah itu seperti nyala api yang menyebar dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, tampak tidak jauh dari kelompok Xiao Yan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalian semua, minggir untuk kehilangan ini. Jika tidak ada yang akan bertanggung jawab jika Anda diinjak sampai mati. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak. Alisnya segera menegang saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiao Yan, yang awalnya akan menghindar, segera mengungkapkan ekspresi dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia paling tidak menyukai wanita sombong seperti ini. Dia meletakkan kaki, yang baru saja dia angkat, kembali ke bawah dan terus berjalan perlahan ke depan tanpa mengangkat matanya. HMPH, kamu mencari kematian. Tindakan Xiao Yan ini secara alami diserap ke dalam mata wanita muda berpakaian merah itu. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk. Segera, bayangan merah bergegas ke depan di tengah suara air mata yang jernih, membawa angin saat diayunkan ke Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tetap tenang. Dia secara acak mengepalkan tangannya dan cambuk itu secara otomatis tertangkap. Setelah itu, dia menariknya secara acak. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari cambuk menyebabkan wanita muda berpakaian merah itu menjerit tajam. Tubuhnya ditarik turun dari kudanya, dan dia mendarat di tanah dengan pantatnya. Sialan, kau berani menyerang wanita ini? Wajah wanita muda berbaju merah itu langsung berubah menjadi hijau ketika pantatnya bersentuhan dengan tanah sedingin es. Dia dengan marah meraung pada Xiao Yan, muncul seperti harimau betina yang marah. Saya hanya mengajari Anda pelajaran atas nama orang yang lebih tua, Xiao Yan melirik, wanita muda berpakaian merah. Dia segera mengabaikannya saat dia memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya di jalan. Apakah kamu? Anda benar-benar berani memberi saya pelajaran? Kamu pikir kamu siapa?
Kata-kata acuh tak acuh yang diberikan Xiao Yan padanya benar-benar membuat marah wanita muda berpakaian merah ini. Segera, suaranya menjadi lebih tajam. Paman Hua, Paman Lui, bunuh ini sebagai bajingan. Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat bergegas di udara dan tiba, menghalangi kelompok pria Xiao Yan. Kedua sosok itu, yang muncul di depan Xiao Yan, masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang Dou Huang bintang 5 hingga 6 dan bisa dianggap cukup kuat. Teman ini, nona muda klan saya memang sedikit nakal. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukan dia seperti ini? Pria tua berambut abu-abu itu awalnya melirik ke wanita muda berpakaian merah, yang wajahnya memerah karena marah. Setelah itu, dia melihat ke Xiao Yan, dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka sedikit berbeda dari milik mereka. Itu bahkan sedikit kuat. Makanya, kata-kata mereka tidak terlalu mendominasi. Itulah mengapa dia saat ini masih hidup. Xiao Yan menggengket matanya. Suaranya masih tenang, tapi dia bukan orang yang baik. Jika itu adalah laki-laki sombong yang berani mengutuknya hari ini, hukuman tidak akan hanya ditarik dari kuda. Saat ini, cukup banyak orang berkumpul di sekitar jalan karena kejadian yang tidak terduga ini. Orang-orang ini menggelengkan kepala ketika mereka melihat wanita muda berpakaian merah. Segera, mereka melemparkan pandangan menyedihkan ke arah kelompok Xiao Yan. Wanita muda berpakaian merah ini adalah iblis wanita kecil yang terkenal di kota Horizon. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Tidak disangka orang ini benar-benar berani menyerangnya hari ini. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang dari luar kota. Ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah di hadapan kata-kata tenang Xiao Yan yang menyembunyikan rasa dingin. Mata mereka menjadi agak menyeramkan. Wanita muda berpakaian merah itu adalah cucu paling disayang dari leluhur klan. Hampir tidak ada orang di kota Horizon ini yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu sebagai Anda masih berani menjadi sombong di kota Horizon. Dengan memukul wanita ini, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika Anda bijaksana, Anda akan berlutut sekarang, bersujud pada nona ini dan minta maaf. Wanita muda berpakaian merah itu telah berdiri saat ini. Kehilangan wajah seperti itu di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang dia, yang memiliki harga diri yang luar biasa, mengalami kesulitan untuk menerimanya. Dengan segera, wajah kecilnya berubah secara signifikan karena amarahnya. Namun, sebelum teriakan marahnya benar-benar disuarakan, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya, dan sosok itu mengayunkan tangannya. Itu segera mendaratkan serangan kekerasan ke wajah wanita muda itu di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Menempar. Suara jernih muncul di jalan. Pada saat ini, hati semua orang bergetar hebat. Tamparan ini benar-benar terlalu keren. Wanita muda berpakaian merah menoleh. 5 sidik jari agak merah keunguan muncul di wajahnya. Seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa memang ada orang yang berani menamparnya. Dia tidak akan membunuhmu jika kamu berani mengutuk lagi. Aku akan. Suara sedingin es acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan terdengar dari depan wanita muda berpakaian merah, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kecantikan berpakaian polos berdiri dengan wajah cantik yang mengandung kejahatan. Ketika kedua mata mereka bertemu, wanita muda berpakaian merah itu bisa melihat niat membunuh yang tulus terpancar dari mata pihak lain. Perenenya kamu. Suara tamparan yang tiba-tiba menyebabkan kedua lelaki tua itu tercengang. Segera, mereka menjerit keras. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju dokter peri kecil dengan cara seperti kilat. Kedua orang itu baru saja bergerak ketika suara gemuruh guntur samar muncul. Segera, sosok hitam muncul di depan mereka. 2 tinju terlempar. Energi liar yang mengejutkan yang meletus sesaat menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Mereka buru-buru menghadapi pukulan itu. Bang! Suara daging yang bertabrakan tiba-tiba terdengar. Segera,
semua orang tercengang melihat kedua lelaki tua itu, dengan reputasi kuat di Horizon City, dengan sigap mundur. Pria muda berjubah hitam itu tampak seperti batu yang tak bergerak. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk masalah ini hari ini. Jika kamu terus menjadi tidak peka, jangan salahkan aku karena kejam. Tatapan Xiao Yan gelap dan dingin saat dia melihat kedua pria tua itu. Niat membunuh di matanya mengandung jejak kedinginan. Masalah hari ini dengan cepat mencapai intinya. Kedua lelaki tua itu tidak berani melakukan gerakan tidak wajar setelah dihalangi oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan. Mereka hanya bisa berteriak dengan getir di dalam hati mereka. Kakek kecil ini telah mendominasi kota selama bertahun-tahun dan akhirnya bertabrakan dengan ujung tombak. Anak kecil ini mungkin tampak muda, tetapi dia sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditampilkan oleh siapapun dalam klan mereka. Teman ini, saya adalah anggota dari klan Luo. Wanita muda yang menyinggungmu sebelumnya adalah nona muda dari klan Luo. Tolong jangan sakiti dia karena klan Luo. Pria tua berambut abu-abu itu mendesah dalam hatinya saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memohon. Klan Luo? Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa latar belakang wanita ini kemungkinan besar tidak lemah, dia tidak berharap dia menjadi anggota klan Luo di kota Horizon. Kamu berani memukulku? Hanya pada saat inilah wanita muda berpakaian merah itu akhirnya pulih dari keadaan tertegunnya. Dia mengusap tanda sidik jari yang membara di wajahnya. Tangannya gemetar saat dia menunjuk ke dokter peri kecil di depannya. Kemarahan di matanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah kata-katanya terdengar, wanita muda berpakaian merah mengeluarkan piring giok dari cincin penyimpanannya dengan amarahnya. Setelah itu, dia dengan kasar memecahkannya dan dengan kejam berkata, pelacur, kamu berani memukulku? Kakekku tidak akan melepaskanmu. Setelah Anda mendarat di tangan nona ini, saya pasti akan memotong jari Anda satu persatu. Pandangan dokter peri kecil hanya melirik ke wanita muda berpakaian merah itu dengan dingin saat yang terakhir mengutuk dengan kejam. Segera, suara tak acuh yang samar ditransmisikan dari samping telinganya. Pukul dia lagi. Dengan hati yang begitu kejam, meninggalkannya hanya akan membawa bencana. Sudut mulut dokter peri kecil melengkung ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangkat tangannya sekali lagi di depan mata yang terkejut, wanita muda berpakaian merah dan tanpa basa-basi memberinya tamparan keras. Menampar. Tamparan ini baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota. Itu segera muncul di udara di atas jalan. Tatapannya menyapu di bawahnya. Aura agung tiba-tiba melonjak dan menyapu ke segala arah. Suara gelap dan serius bergema tanpa henti di sepanjang jalan. Tindakan dari sedikit dari kalian benar-benar meremehkan klan Luoku? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.